Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpin Motor. Jadi langsung saja di sini ada satu unit motor Soul GT 125 ya. Dimana motor ini permasalahannya yaitu berisik. Berisik di bagian mesin dan tidak bisa setensioner. Dan tenaga pun loyo ya, tidak ada tenaga. Jadi langsung saja singkat cerita, motor ini langsung saya cek ya. Ternyata permasalahannya yaitu ada di bagian noken as ya. Dimana noken as ini sudah tidak normal ya, abnormal. Dimana di bagian otomatisnya ini sudah dilepas ya. Jadi untuk motor Soul GT 125, jika dilepas di bagian otomatis starter ya, selain motor menjadi berat ya starternya, dan yang kedua motor akan berisik ya. Pertama dilepas sih oke, tidak akan berisik, cuman sebulan lamanya ya pasti akan timbul berisik ya. Kenapa demikian? Nanti kita coba buka ya di bagian noken as, kita lihat. Nanti saya jelaskan setelah noken asnya kita lepas ya. Jadi kita pasang dulu di bagian ininya, di bagian tutup head ya. Jadi teman-teman supaya tahu kronologi suara noken as bermasalah dari otomatisnya yang dilepas, efek otomatisnya yang dilepas ya, suaranya seperti apa kronologinya ya. Jadi saya pasang lagi di bagian tutup ini ya, nanti kita buka lagi. Jadi supaya teman-teman tahu kronologi suaranya seperti apa ya, supaya tidak memponis kemana-mana. Baiklah, langsung saja kita pasang. Baiklah, di motor ini sudah kita pasang di bagian tutup klepnya. Lanjut kita coba nyalakan. Dan untuk di bagian motor ini tidak bisa setensioner. Kita lepas di bagian gas, dia akan mati. Ya, mati. Sekilas ini suaranya seperti komplikasi ya teman-teman, seperti setang seher kena, seperti seher juga bermasalah. Tapi ini saya jamin ya, suaranya berpusat dari noken as yang sudah tidak ada otomatisnya ya. Jadi di bagian
Nanti saya jelaskan lagi lah setelah kita buka di bagian noken as, di bagian cam sub. Ya, lanjut kita buka. Bot, ceklan itu. Nah, kunci. Kunci mana? Ubah itu. Nah, ceklan. Ceklan ya. Ulah hambekan. Tahan. Coba, Bot. Coba, Mas. Ya, jadi untuk membuka, untuk melepas di bagian noken as untuk motor Soul GT 125, kita tidak perlu untuk repot-repot membuka head. Ya, bisa dilepas tanpa harus melepas head. Finish. Hah? Ya.
Di bagian noken asnya ini belum. Tadi nggak pernah dilepas, nggak pernah dibuka. Nah, ini noken asnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini seharusnya ada otomatisnya. Tapi ini dilepas, tidak ada. Di bagian bearing noken as ini masih bagus. Jadi permasalahannya cuma di sini saja ya. Dimana untuk yang ini untuk lip ya, untuk lip benjolan yang sebelah sini yang paling ujung ini untuk klep yang in ya. Untuk yang in ini tidak ada masalah karena di bagian sini ini rata ya, tidak menggunakan dekompresi ya atau otomatis noken as. Tidak ada dekompresi di bagian sini, namun letak dekompresi itu berada di bagian benjolan noken as yang X. Di sini lebih tepatnya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini tekstur yang ini buat tolak ukur saja perbandingan. Di sini ya, ini cenderung rata, halus ya, rata. Dan di sini ini ada coakan seperti ini ya. Nah, ya di sini lebih tepatnya. Awal mula pertama dilepas, oke lah, di bagian ujung sini ya. Ini cenderung masih rata di bagian ujung sini. Kita ya. Di bagian ujung sini ini masih rata ya, masih normal. Di bagian ujung sini ya. Karena di bagian ujung sini ya, ini jadi si rocker arm ya, lebih tepatnya ini. Jadi susah ya untuk menjelaskannya. Susah untuk menjelaskannya. Kita buka dulu di bagian rocker arm. Dek, kendori dek.
Kita buka dulu rocker arm, kita kendorikin. Gimana nih? Wes, colok ya, wes mau ngono mbak. Alot. Ya, untuk di bagian sini kan ini rocker arm yang X ya. Dia menumpang seperti ini ya. Nah, ini susah sekali untuk menjelaskannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mudah-mudahan ya. Jadi ini awal mulanya ya. Sebelum dilepas di bagian otomatisnya, di sini ada masuk ya. Set. Dekompresinya masuk. Saat RPM bawah ya, dekompresi ini berfungsi ya. Berfungsi. Saat angkatan awal. Saat di starter, dekompresi ini berfungsi ya. Bekerja di mana dekompresi ini ya akan melebihi dari durasi netral ya, durasi netral di bagian noken as ya, dia akan melebihi benjolannya ya. Tapi dia setelah mesin berfungsi atau bekerja saat RPM bawah menuju menengah menuju ke atas, otomatis dia akan benjolannya akan masuk ke dalam, akan sejajar, akan rata dengan ini, dengan noken as. Posisi durasi netral noken as ya akan sejajar sama ya. Satu, ini dilepas. Saya tidak tahu tadinya kenapa ini dilepas ya, dilepas. Oke lah, awal pertama pelepasan di bagian dekompresi ya, ini masih normal, tidak timbul suara karena di bagian ujung sini ya, ini posisinya belum dalam, belum ngendok seperti ini ya. Di bagian ujung sini ya, posisinya masih rata karena untuk di bagian roller rocker arm di sini ya, di bagian atas ujungnya sini ini tidak terlihat. Ya, ini rocker arm dan noken as ya. Jika pertama dilepas di bagian dekompresi, otomatis ini masih nginjak di bagian ujung sini dengan sini. Ini masih nginjak di bagian ujungnya saja. Nah, ya, di sebelah sini, ujung sini, ini nginjak, ya, netral sama sejajar ini, ya. Tapi ujung ini tetap nganggang, ya. Jadi saat posisi pertama dilepas, ya,
saat noken as bekerja berfungsi saat putaran seperti ini, nah, ini tidak akan apa istilahnya, tidak akan ngegajluk ya, masih datar-datar saja, misalnya seperti ini contohnya ya. Tapi lama kelamaan ya ini akan habis ya, karena tahanannya ini cuman sedikit di ujung saja di sini ya. Lama kelamaan dia posisi bekerja berfungsi berputar jelek jelek jelek. Nah, ini yang menimbulkan suara berisik ya, jelek jelek. Nah di sini. Jadi istilahnya di bagian rocker arm ini nginjek lobang ya, lobang di bagian bekas dekompresi ya. Mungkin segitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, langsung ke selanjutnya. Untuk penanganannya ya, untuk penanganan ini ya, jika untuk dibelikan ini satu set, ini harus satu set ya, harganya lumayan ya, mahal kalau untuk yang ori. Tapi sejauh ini kita coba renovasi ya, kita coba akalin ya. Di sini kita tanam las, dilas, dipenuhin di bagian sini, dan kita diratakan ulang ya, diratakan ulang ya, kita buat rata. Baiklah, untuk proses perataan di bagian noken as ya tidak saya videokan, videonya saya jeda dulu. Nanti setelah selesai proses pengelasan di bagian lubang ini supaya rata lagi, nanti saya lanjut videonya ya. Baiklah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke proses pemasangan, dimana di bagian sini ya sudah kita las dan sudah kita ratakan. Mudah-mudahan ini proses perataannya sudah presisi ya, sesuai yang kita harapkan. Kita coba pasang.
Oke. Oke. Coba urit tater. Bismillahirrahmanirrahim. Gas. Gede gas ya. Jalan rompas gua. Ini bocor. Masang silnya kurang pas. Mekaniknya amatir. Payah. Wih. Plastik. Wes. Nah, di karetnya ini belum pas. Oke. Sang. WP. Baiklah, bisa teman-teman dengarkan, perbandingkan dari sebelum kita perbaiki di bagian noken as dan sesudah kita perbaiki di bagian noken as. Gas. Motor sudah bisa setensioner, ya.
Ya, motor sudah bisa setensioner dan mesin tidak berisik lagi. Nah, itu yang punya motornya, ya. Jadi bisa dibedakan sebelum dibuka di bagian noken as dan sebelum sudah kita perbaiki di bagian noken as, ya. Jadi suaranya cenderung sudah bersih, ya. Tadi mas sebelum kita buka suaranya parah, ya. Ya, jadi ini sudah normal, motor sudah bisa setensioner dan mesin sudah tidak berisik. Lanjut kita pasang di bagian jok, di bagian tutup, di bagian magnet. Lanjut kita coba. Pasang deh. Mantap nih. Nah, ini jika dekompresinya tidak dipasang, dimatikan seperti tadi, ya. Otomatis di bagian double starter, tombol starter ini agak berat tapi masih bisa. Nah, ya. Berat tapi bisa. Kita coba, Deki. Coba. Segera coba. Yang punyanya suruh coba. Apa, Dek? Ya, menurut saya sudah normal kembali, ya. Di bagian tenaga sudah lumayan normal dan di bagian mesin sudah tidak berisik lagi, ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, teman-teman. Ya. Ya, jadi permasalahannya cuman di bagian noken as, ya. Tapi jika ingin diganti dengan yang baru tidak masalah, lebih bagus lagi, ya. Karena dekompresinya sudah dimatikan, sudah tidak dipakai, ya. Tapi jika ingin diperbaharui dengan yang baru, dengan yang ori, itu lebih bagus, ya. Nanti di bagian ini apa? Starter bisa enteng lagi. Tapi untuk sementara ini juga masih
aman, lumayan aman ya. Cuman iya, cuman berat di starter doang. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali ada teman-teman yang sedang membutuhkan, bingung dalam penanganan di bagian noken as yang sudah kemakan, di bagian dekompresinya sudah dilepas. Baiklah, mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar supaya saya lebih semangat lagi berbagi dan beredukasi. Assalamualaikum.